Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daudi Araminata dengan NIM 251904101019. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi kimia tentang stoikiometri. Apa yang dimaksud reaksi stoikiometri? Reaksi stoikiometri adalah reaksi kimia yang mengikuti hukum perbandingan tetap, di mana jumlah reaksi dan produk dinyatakan dalam perbandingan mol sesuai dengan persamaan reaksi kimia yang setara. Intinya, stoikiometri menghitung berapa banyak zat yang bereaksi dan berapa zat yang terbentuk. Macam-macam reaksi stoikiometri. Yang pertama, reaksi pembakaran. Contohnya, pembakaran pada bahan bakar CH hidrokarbon. Yang kedua, reaksi netralisasi. Contohnya, asam plus basa menghasilkan garam plus air. Yang ketiga, reaksi redox. Contohnya melibatkan transfer elektron, misalnya korosi dan elektrolisis. Reaksi stoikiometri ada beberapa jenis, seperti pembakaran bahan bakar menghasilkan CO2 dan air. Reaksi netralisasi antara asam dan basa membentuk garam dan air, serta reaksi redox yang melibatkan perpindahan elektron. Fungsi stoikiometri yang pertama, menentukan jumlah reaksi yang dibutuhkan agar reaksi sempurna atau tidak ada yang tersisa. Yang kedua, membantu efisiensi proses industri, misalnya menghitung bahan baku dan produk. Yang ketiga, digunakan untuk merancang reaktor kimia, perhitungan energi reaksi, dan pengendalian limbah. Aplikasi di teknik mesin. Yang pertama, pembakaran pada mesin motor bakar. Reaksi pembakaran terjadi ketika bahan bakar seperti bensin, solar, atau gas dicampur dengan udara di ruang bakar mesin. Hasil reaksi ini berupa energi panas yang kemudian diubah menjadi gerak untuk menggerakkan piston dan poros engkol. Perhitungan stoikiometri dipakai untuk menentukan perbandingan udara dan bahan bakar atau AFR, yaitu air fuel ratio, agar mesin bekerja efisien. Yang kedua, netralisasi. Pada sistem pendingin mesin, cairan coolant biasanya ditambahkan aditif kimia yang berfungsi menetralkan sifat asam. Tujuannya adalah mencegah reaksi korosif yang bisa merusak radiator dan blok mesin. Prinsip stoikiometri membantu menentukan jumlah zat aditif yang tepat agar perlindungan maksimal tercapai. Aplikasi di teknik mesin yang ketiga yaitu redox. Reaksi redox sering ditemui pada korrosi komponen logam pada mesin, seperti karat pada blok silinder atau knalpot, dan juga bisa terjadi pada bodi lambung kapal seperti foto di samping. Selain itu, reaksi redox juga dimanfaatkan dalam proses elektrolisis untuk melapisi atau melindungi komponen mesin dengan lapisan logam tertentu, disebut electroplating, sehingga daya tahan meningkat. Baik, untuk contoh soal selengkapnya. Baik, ini adalah contoh soal stoikiometri. Soalnya yaitu jumlah molekul yang terdapat dalam 50 gram CaCO3 adalah, dari sini di soal kita tahu ArCa-nya sama dengan 40, ArC sama dengan 12, ArO sama dengan 16, dan diketahui massa CaCO3 sama dengan 50 gram. Untuk mencari ml CaCO3 adalah ArCa itu 40, karena Ca-nya cuma ada 1, jadi kita langsung tulis 40 ditambah berhubung C-nya cuma 1 dan ArC cuma 12, jadi langsung kita tulis 12, dan ditambah lagi dengan ArO. Berhubung O-nya ada 3, jadi 16 dikali 3. Perkalian didahulukan, kita tulis dahulu ini.
16 kali 3 sama dengan 48. Dan kita jumlahkan, hasilnya 100 gram per mol. Untuk mencari jumlah molekul CaCO3, yaitu rumusnya mol dikali bilangan Avogadro, yaitu bilangan Avogadro 6 kali 10 pangkat 23. Sebelum mencari jumlah mol, kita cari dulu mol CaCO3 dulu. Rumusnya yaitu mol sama dengan massa dibagi ml, sama dengan massanya ini 50 gram dibagi ml-nya 100 gram, sama dengan 0,5 mol satuannya. Setelah diketahui molnya, langsung kita masukkan rumus untuk mencari jumlah mol CaCO3. Rumusnya ini mol dikali bilangan Avogadro. Kita masukkan saja molnya 0,5 dikali 6 kali 10 pangkat 23, dan hasilnya 3 kali 10 pangkat 23. Sekian contoh soal stoikiometri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.